Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Evi Mufida sebagai moderator. Penyaji yang pertama yakni Desriana Alfa Fauzia, penyaji kedua Muhammad Ribahul Adim, dan penyaji yang ketiga yakni Al-Mahdi Kanaka. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh penyaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Studi komparatif. Studi komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dua fakta atau sifat dari suatu objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif bersifat ex post facto, yaitu data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan itu terjadi. Ex post facto merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis, di mana penelitian tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut telah terjadi atau karena pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari variabelnya, tetapi peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab, kemungkinan, hubungan, dan maknanya. Maka dari itu, di sini kelompok kami mengambil tema anjuran nikah dan keluarga sakinah menurut perspektif Wahbah, Zuhaili, dan Al-Qurtubi dalam studi komparatif Tafsir Al-Munir dan Li Ahkam Al-Quran. Allah telah menciptakan alam begitu luasnya, begitu besarnya, dari satu sama lain dan yang saling berkaitan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan awal dari penciptaannya dan kapan akhir dari penciptaannya itu. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Untuk kelangsungan dan langgengnya kehidupan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan hubungan keduanya dengan cara tertentu untuk merealisasikan tujuan tersebut. Allah lalu menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tersebut sebagai hubungan yang agung, yaitu sebuah pernikahan. Pernikahan menurut Islam adalah sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.
Keluarga sakinah bisa tercipta apabila anggota keluarga tidak semulus piye toh? Masuk anggota keluarga sakinah tidak mulus, ya mesti nek sakinah mulus ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kat. Keluarga sakinah bisa tercipta apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan juga terhadap lingkungannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah-Nya. Akan tetapi, di dalam membangun sebuah keluarga tidak semulus apa yang kita bayangkan. Bahkan bisa saja terjadi masalah, yaitu bisa terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi konflik keluarga dan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan bisa saja terjadi perceraian. Perkawinan adalah suatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapannya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi atau hukum dan syarat-syarat yang ditetapkannya, tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad, Nabi SAW bersabda sebagai pesan kepada calon suami, saling wasiat-wasiatillah menyangkut perempuan, tanda kutip istri, karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah, yaitu akad. Hanya dua kalimat yang digunakan Allah dalam kitab suci Al-Quran yang menggambarkan perkawinan yang sah, yaitu nikah, yang bermakna dasarnya adalah penyatuan, dan zawaj yang berarti keberpasangan. Dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita dan harapan serta upaya dan kesungguhan suami istri menyatu karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Imam Ahmadi selaku dosen pembimbing kami mata kuliah MPAT, dan tak lupa teman-temanku semua. Disampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian dari mata kuliah FPAT tentang anjuran menikah. Studi komparatif tafsir Li'ah Kamil Quran karya Al-Qurtubi dan kitab tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Yuhaili. Sebelum masuk pada pembahasan, ingin saya ulas sedikit tentang sakinah atau keluarga sakinah. Apa itu sakinah? Sering kita mendengar istilah samawa atau semoga sakinah, mawaddah, warahmah di dalam berbagai surat undangan, surat kabar maupun ucapan dari seseorang kepada sepasang kekasih atau kepada sepasang suami istri yang baru menikah. Begini, dari ayat yang saya bacakan di awal tadi, ad-khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu, bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan atau istri-istri itu litaskunu supaya damai ya, supaya damai hati kita, supaya tentram hati kita semua. Begini, anugerah Allah
itu ada kalanya pasti diberikan atau sudah diberikan dan akan terus diberikan, dan ada kalanya belum pasti diberikan. Istilahnya masih kita semogakan dan masih kita ikhtiarkan. Salah satu yang masih kita ikhtiarkan adalah sakinah. Makanya dalam ayatnya menggunakan kalimat ilaiha, menuju sakinah. Lalu waja'ala bainakum, waja'ala lan wadadake sapa Allah taala bainakum ing dalam antarane sira kabeh apa sing didadekne mawaddatan warahmatan. Mawaddah itu rasa cinta, kasih sayang atau rasa keinginan untuk terus menyatu dan keinginan untuk terus bersama, dan kedua adalah rahmah. Maka untuk menuju sakinah itu keduanya sepasang suami istri baik laki-laki maupun perempuan harus saling-saling berikhtiar, saling-saling berusaha untuk mencapai sakinah. Begini, rahmat itu sudah pasti diberikan. Saya contohkan begini, ada anak baru lahir langsung bisa menyusu tanpa ada orang yang mengajarinya, bahkan ibunya. Tidak mungkin ibunya mengajarinya, begini loh nak caranya meminum susu, caranya meminum, tidak mungkin. Itulah salah satu rahmat Allah. Allah mengajari dengan rahmatnya. Lagi soal anak yang sebelumnya tidak bisa berlari menjadi bisa berlari, yang sebelumnya tidak bisa melihat menjadi bisa melihat, yang sebelumnya berangkat menjadi berdiri, yang sebelumnya berangkat menjadi bisa berlari, berjalan. Itulah salah satu rahmat Allah. Kedua, mawaddah itu keinginan untuk terus menyatu, rasa cinta kasih, keinginan untuk terus bersama. Buat apa kamu menikah tatkala kamu tidak memiliki rasa cinta kasih, rasa sayang, atau perasaan keinginan untuk terus bersama, keinginan untuk terus menyatu? Buat apa kamu menikah? Justru karena Allah telah memberikan rasa cinta di dalam hatimu sehingga kamu ingin menikah, sehingga kamu menikah, sehingga kamu disarankan, dianjurkan, diwajibkan untuk berusaha mencapai sakinah. Karena kamu menikah itu, karena kamu memiliki rasa cinta, rasa kasih, kamu dituntut untuk menuju sakinah. Sebagai konsekuensi atau resiko seseorang yang sudah menikah, karena Allah telah memberikan sakinah dan karena Allah telah memberikan mawaddah dan rahmat kepada keduanya, sehingga mereka harus menuju sakinah. Maka lebih tepatnya menurut Cak Nun itu begini, doa yang tepat untuk kepada seseorang yang baru menikah, dengan rahmat Allah dan mawaddah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi keluarga yang sakinah, atau juga bisa begini, barakallahu lakuma. Lanjut masuk pada pembahasan anjuran menikah. Begini, Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 4, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Saya bacakan ya di sini. Ya ayyuhan nasu ittaqu. Bentar. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ya ayyuhan nas, eling-eling menungsa, ittaqu, bertakwalah kamu semua, rabbakum ing pangeranmu, rabbakum kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kamu semua, min nafsi, dari jenis, dari awak atau dari jiwa, min nafsi wahidah, min nafsi dari jiwa, wahidatin yang satu. Al-Qurtubi menafsirkan di sini jiwa yang satu adalah Adam dan Hawa, kemudian berkembang biak sebagai bentuk rasa syukur, bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjalin silaturahmi, menjalin kekerabatan, sehingga Al-Qurtubi menafsirkan wajib hukumnya untuk menjaga silaturahmi, untuk menjaga kekerabatan, dan hal itu berujung pada anjuran untuk menikah, dan itu perlu adanya untuk menikah, untuk mencapai silaturahmi, menjaga silaturahmi, menyambung silaturahmi. Atau menyambung kekerabatan istilahnya. Sedangkan Syekh Wahbahwaili menafsirkan bahwa jiwa yang satu di sini adalah Adam, karena Adam sebagai bapak manusia, tidak ada lain selain Adam. Sedangkan Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam tatkala Adam tertidur.
Di sini Syekh Bajwali juga menafsirkan karena apa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam bagian kiri, padahal Allah kuasa menciptakan Hawa dari tanah layaknya Adam, seperti Adam. Di sini dijelaskan bahwa salah satu faedah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri adalah untuk dilindungi, bahwa perempuan diciptakan untuk dilindungi, untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk dicintai, untuk dikasihi, untuk dilindungi, untuk dijaga. Karena tulang rusuk kiri sebagai bentuk istilahnya apa ya, dijaga, ditangkap sebagai tanda bahwa hal itu untuk dijaga. Dan lagi banyak sekali faedah tentang dalam pernikahan. Salah satu faedah terbesar dalam pernikahan adalah litaskunu, supaya hati damai, hati tenang, sehingga beribadah kepada Allah pun menjadi lebih tenang, menjadi lebih mantap, menjadi lebih khusyuk, karena ada ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa. Adapun ketenangan yang mereka dapat dan yang kita dapatkan sebelum kita menikah itu kemungkinan adalah dalam rangka takarub kepada Allah, dalam rangka penghambaan, kecintaan kita terhadap Sang Maha Kuasa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Anjuran menikah itu salah satunya adalah sebagai fitrah manusia itu sendiri, untuk saling menjaga, saling menjalin silaturahmi, untuk saling menjaga kekerabatan, menyambung silaturahmi. Dan tujuan terbesar dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan, sehingga dari keturunan itulah saling adanya sambung kekerabatan, sambung ke silaturahmi, sambung saling sepodo sedulure. Sehingga kewajiban dalam menjalin silaturahmi itu perlu adalah jalan pernikahan, sehingga sangat dianjurkan untuk menikah sebagai fitrah manusia. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat sendiri dalam makalah yang telah kami kirim, yang telah kami share. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh penyaji. Di sini saya akan menarik sedikit kesimpulan, yaitu nikah atau pernikahan adalah sesuatu yang sakral, di dalamnya memiliki tujuan tertentu, utama untuk memiliki keturunan. Sedangkan keluarga sakinah menurut penafsiran Al-Qurtubi adalah sebuah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketenteraman di dalam rumah tangganya karena adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Yang kedua yakni menurut Wahbah Zuhaili, keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan dan ketenteraman, di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.